Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Widyaningsih dengan NIM 1902600010 dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 5A. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi dengan judul perilaku kelompok dan pengambilan keputusan kelompok dari mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Risna Dewi, Esos MSP. Oke teman-teman, jadi ada dua materi kelompok yang akan kita bahas dalam pembahasan ini, yakni yang pertama itu tentang perilaku kelompok dan yang kedua itu tentang pengambilan keputusan di dalam kelompok. Dan nantinya kita akan membahas secara detail mengenai pembahasan kali ini di slide-slide berikut ini. Jadi sebelum itu kita harus tahu apa sih itu kelompok. Kelompok sendiri menurut Greenberg dan Barron dalam Wibowo tahun 2014 adalah sekumpulan dari dua individu atau lebih yang berinteraksi dan menjaga pola hubungan yang stabil, berbagi tujuan bersama, dan merasakan diri mereka adalah sebuah kelompok. Jadi dari pengertian ini, kita dapat tiga kata kunci utamanya. Yang pertama itu berinteraksi dan menjaga pola hubungan. Yang kedua, adanya tujuan yang sama di dalam suatu kelompok. Dan yang ketiga, kita harus merasakan bahwa kita ini ada di dalam suatu kelompok. Maksudnya di sini adalah adanya ikatan antara satu dengan yang lainnya di dalam suatu kelompok. Selanjutnya yaitu pengertian perilaku kelompok yang diartikan sebagai sebuah sikap atau tingkah laku yang saling tergantung dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama di dalam suatu kelompok atau organisasi. Jadi di sini pada hakikatnya perilaku kelompok diakibatkan oleh perilaku individu itu sendiri yang dikembangkan dan saling berinteraksi dengan individu lainnya sehingga dapat mencapai tujuan dari kelompok atau organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok di sini terbagi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal ini merupakan kelompok yang sengaja dibentuk untuk tugas tertentu dan memiliki struktur. Contohnya itu seperti polisi dan tentara yang sengaja dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan dan kenyamanan serta kedamaian di dalam negaranya dan masyarakatnya. Sedangkan kelompok informal ini tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan dari seseorang. Contohnya itu di dalam kampus ada paguyuban yang terbentuk dari adanya kesamaan suku, ras, budaya mahasiswanya. Jadi teman-teman, penelitian menunjukkan pengambilan keputusan kelompok itu lebih baik dalam suatu organisasi jika dibandingkan dengan keputusan individu. Ini menurut Johnson dalam Badeni 2013. Loh, kenapa sih keputusan kelompok itu lebih baik daripada keputusan individu? Ada beberapa alasan mengapa keputusan kelompok itu lebih baik daripada keputusan individu. Yang pertama itu, proses kelompok menimbulkan proses yang baru. Maksudnya di sini, dalam suatu proses pembentukan kelompok, pasti akan timbul proses yang baru. Misalnya itu proses pengumpulan orang-orang, proses untuk berdiskusi, proses untuk bertukar pendapat, dan proses lain-lainnya. Ini adalah proses yang akan terbentuk jika melakukan keputusan kelompok. Yang kedua itu memperbaiki kesalahan orang lain. Apabila di dalam pengambilan keputusan individu kita tidak mengetahui apakah keputusan yang kita buat itu salah atau tidak, maka disitulah kita membutuhkan keputusan kelompok. Karena di dalam keputusan kelompok kita bisa mengetahui dari orang lain. Jadi orang lain itu bisa mengoreksi apakah pendapat yang kita lakukan itu salah, dan kita juga bisa mengoreksi apakah pendapat dari orang lain itu salah atau tidak gitu. Yang ketiga itu memiliki lebih banyak informasi. Semakin banyaknya orang, maka semakin banyak pendapat atau pola pikir yang berbeda-beda dari banyak orang tersebut. Maka dari situlah kita bisa mendapatkan banyaknya informasi. Di situ kita bisa berdiskusi satu sama lain, di situ kita bisa bertukar pendapat. Maka dari itu, dengan adanya keputusan kelompok dapat memiliki lebih banyak informasi. Yang keempat itu meningkatkan motivasi berprestasi. Manusia itu kan butuh eksistensi ketika suaranya didengar. Jadi itu bisa memunculkan motivasi dalam dirinya. Misalkan ia mendapatkan pujian, itu bisa saja merupakan
wujud dari prestasi bagi dia. Maka dari itu, kita membutuhkan keputusan kelompok. Dan yang terakhir itu bisa dapat mengubah sikap dan perilaku anggotanya. Maksudnya di sini dengan adanya keputusan kelompok pastinya pendapat juga banyak dari berbagai anggota gitu kan. Jadi dan banyaknya pendapat tersebut bisa menimbulkan bahwa kita dilatih untuk sabar gitu. Sabar maksudnya di sini apabila suara kita tidak didengar, tapi orang mau mendengar suara dia gitu. Jadi kita harus sabar gitu. Jadi kita tetap harus sabar. Selanjutnya yaitu metode pengambilan keputusan. Ada 5 metode pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah decision by authority without group discussion. Di sini keputusan itu diambil secara langsung oleh orang yang memiliki otoritas seperti manajer tanpa adanya grup diskusi. Tentu ini kurang tepat karena kita tidak mendengarkan aspirasi atau ide-ide dari orang lain. Jadi ini jarang digunakan di dalam suatu organisasi. Yang kedua itu adalah decision by expert. Beberapa kelompok organisasi ataupun pemerintahan memiliki suatu keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang memang expert atau ahli di bidangnya, karena ia dianggap lebih paham dan pastinya keputusan yang dibuatnya itu tujuannya untuk memajukan kelompok tersebut. Yang ketiga adalah decision by averaging individuals' opinion. Keputusan ini diambil, misalnya kita ambil contoh itu adalah perusahaan, berarti keputusan ini diambil oleh karyawan-karyawannya. Jadi di sini pemimpin itu menuntut untuk mampu bahwa karyawan itu bisa mengambil rangkuman-rangkuman dari aspirasi-aspirasi karyawan-karyawan tersebut untuk dijadikan keputusan yang memajukan organisasinya. Jadi di sini karyawan-karyawannya lah yang dituntut untuk membuat keputusan dan karyawannya juga lah yang merangkum keputusan tersebut untuk memajukan perusahaannya gitu. Yang keempat itu adalah decision by authority after group discussion. Jadi ini hampir sama dengan averaging individuals opinion. Tapi di sini pemimpin dituntut mengambil keputusan bagaimana tetap mengambil keputusan yang baik tetapi tetap mendengarkan bawahannya gitu. Dan yang terakhir adalah decision by majority vote. Ini adalah voting yang dilakukan untuk dapat suatu keputusan. Biasanya ini merupakan jalan akhir karena biasanya diskusinya itu tidak memiliki hasil atau tidak memiliki titik terang. Biasanya dilakukan vote dan vote yang terbanyak itulah yang dijadikan keputusan di dalam suatu kelompok tersebut. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang saya ambil yaitu PT Gojek dan PT Tokopedia, di mana bisnis terbesar di Indonesia ini menggabungkan bisnis untuk membentuk GoTo Group atau grup teknologi terbesar di Indonesia dan GoTo ekosistem untuk kehidupan sehari-hari. GoTo menyatukan kekuatan dan menciptakan ekosistem global yang unik dan saling melengkapi yang menggabungkan layanan e-commerce, on-demand, dan keuangannya. Dalam kasus ini, terjadi konflik di dalam pengambilan perilaku kelompok dan pengambilan keputusan kelompoknya, di mana kelompok para driver yang harusnya berharap dari adanya penggabungan kedua bisnis ini mengalami keuntungan atau kenaikan bonus pengiriman yang naik, tapi pada kenyataannya malah penurunan secara intensif yang terjadi. Dari hal ini akhirnya kelompok driver melakukan mogok massal untuk menyerukan ketidaksetujuannya dalam adanya penggabungan bisnis ini. Dalam hal ini, mereka mengambil seruan kekompakan atau pengambilan keputusan kelompok dan perilaku kelompok yang skalanya itu bersifat negatif gitu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa perilaku kelompok dan pengambilan keputusan kelompok ini sangat berhubungan satu sama lainnya, di mana apabila terjadi kesalahan di dalam pengambilan keputusan kelompok di dalam organisasi, maka bisa dapat menimbulkan perilaku yang tidak baik juga di dalam organisasi tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Berikut ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya dapatkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah melihat video presentasi saya. Jangan lupa di like,
comment, and subscribe video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.